Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi pada mata kuliah analisis instrumental pada materi spektroskopi inframerah. Jadi kita akan berbicara bagian dari materi tersebut, yaitu terkait instrumentasi spektrofotometer inframerah dan preparasi sampel. Ada dua jenis konfigurasi spektrofotometer inframerah. Ya, yang pertama adalah spektrofotometer inframerah dispersif atau yang dikenal dengan metode konvensional. Ini ada dua jenis, yaitu tipe single beam atau berkas tunggal. Ini umumnya digunakan pada spektroskopi emisi. Dan jenis double beam atau berkas ganda. Ini biasa digunakan pada spektroskopi absorpsi. Kemudian jenis yang kedua itu adalah jenis spektrofotometer Fourier Transform Inframerah atau FTIR gitu. Jadi tipe yang FTIR ini akan memberikan perolehan spektra yang lebih cepat daripada tipe dispersif. Ini adalah skema dari spektrofotometer tipe dispersif, di mana yang pertama kita punya sumber energi inframerah, ya, atau radiasi inframerah, di mana radiasi ini dihasilkan sebagai akibat pemanasan pada temperatur tinggi oleh pemanasan listrik, ya, terhadap suatu bahan yang berada pada sumber energi tersebut. Nah, kemudian radiasi yang dihasilkan tersebut dibagi menjadi dua, dibagi menjadi dua. Nah, sinar tersebut di-split. Nah, ini ya, yang satu menuju ke referensel atau tempat pembanding, kemudian yang satu menuju ke tempat sampel atau sampel sel. Nah, kemudian setelah sinar itu menuju ke masing-masing, ke tempat pembanding dan ke tempat sampel, kemudian kedua berkas sinar tersebut masuk ke chopper, sehingga keluar output sinar yang akan diteruskan ke monokromator. Tuh ya, kemudian sinar masuk melalui celah begitu ke monokromator, diarahkan masuk ke bagian grating monokromator, ya. Grating ini fungsinya adalah untuk memisah panjang gelombang. Kemudian sinar difokuskan oleh grating dan kemudian dia keluar melalui celah, ya, atau slit, ya, masuk ke scan frekuensi, baru diteruskan ke detektor, seperti itu. Nah, oleh detektor, sinar ini diubah menjadi sinar elektrik dan kemudian di sini diperkuat oleh amplifier, begitu, sinyalnya diperkuat oleh amplifier. Kemudian sinyal tersebut diinterpretasikan dalam bentuk spektrum inframerah dengan bantuan perangkat lunak, yaitu yang ada di dalam komputer. Nah, kemudian ini adalah bagan dari spektrofotometer tipe FTIR, ya. Di sini bedanya apa? Nah, kita lihat di sini ada sumber sinar atau sumber radiasi sinar inframerah. Dia memiliki interferometer, gitu ya. Interferometer ini dia punya dua buah cermin, yaitu cermin yang moving mirror, cermin yang bergerak, dan cermin yang diam atau statik, begitu. Nah, di antara dua cermin ini terdapat pemecah berkas sinar, ya, atau disebut beam splitter, gitu ya. Nah, ini beam splitter ini dirancang untuk mentransmisikan setengah radiasi yang mengenainya, serta merefleksikan atau memantulkan yang setengahnya lagi. Nah, sebagai hasilnya, sinar yang ditransmisikan oleh beam splitter itu akan mengenai cermin statik, ya. Sementara sinar yang direfleksikan akan mengenai cermin yang bergerak atau moving mirror.
Kemudian dua berkas sinar ini akan dipantulkan dari cermin-cermin tersebut dan ini akan kembali ke beam splitter, di mana keduanya akan bergabung kembali dan akan melakukan interferensi. Nah, setelah itu separuh ya berkas sinar yang dipantulkan dari cermin statik itu ditransmisikan melalui beam splitter. Sementara separuhnya lagi dipantulkan ke arah sumber sinar. Gitu. Kemudian sampai ke sampel begitu ya. Dari sampel yang berinteraksi dengan sinar inframerah yang telah diperkuat tadi oleh adanya interferometer, begitu dia kemudian akan ditangkap oleh detektor sinyalnya, kemudian akan dilakukan plotting ya oleh interferogram. Jadi di sini ada interferogram, dia adalah plot ya dari intensitas melawan waktu ya. Nah, ini kemudian diinterpretasikan sebagai spektrum FTIR seperti itu. Selanjutnya ini ada perbedaan antara spektrofotometer yang tipe dispersif dengan FTIR. Nah, jika kita menggunakan instrumen yang bersifat dispersif, ya seperti yang saya jelaskan tadi, dia menggunakan monokromator ya untuk memilih tiap panjang gelombang dengan tujuan untuk memantau intensitasnya setelah sumber radiasi melewati sampel. Sedangkan FTIR tadi juga sudah saya sampaikan, dia menggunakan interferometer. Jadi perbedaannya adalah di sistem optik antar keduanya. Selanjutnya ini adalah komponen spektrofotometer inframerah tipe dispersif. Yang pertama ada sumber radiasi atau sumber sinar inframerah, kemudian ada tempat sampel, kemudian ada sistem untuk memilih panjang gelombang atau disebut dengan monokromator, kemudian ada detektor sebagai alat untuk mendeteksi sinyal yang diterima, kemudian adalah alat pembaca atau pencatat atau recorder yang ada pada sistem komputer. Kemudian komponen spektrofotometer tipe FTIR. Yang pertama ada sumber sinar atau sumber radiasi, kemudian ada interferometer, kemudian ada tempat sampel, ada detektor sebagai penangkap sinyal, kemudian ada amplifier yang digunakan untuk memperkuat sinyal yang diterima, kemudian ada pengubah analog ke digital dan yang terakhir dari sistem komputer. Selanjutnya ada sumber sinar atau sumber radiasi yang umum digunakan pada FTIR antara lain untuk daerah IR tengah. Ini digunakan sumber sinar dari lampu blobar atau NIRS. Kemudian pada IR jauh digunakan lampu merkuri tekanan tinggi, sedangkan pada IR dekat digunakan lampu tungsten hidrogen. Baik, kemudian kita ke interferometer Michelson ya. Jadi di dalam interferometer Michelson di sini dia ada dua cermin, yaitu cermin yang bergerak atau moving mirror dan cermin yang statik atau diam atau dikenal dengan fixed mirror. Fungsi dari interferometer sendiri adalah membawa berkas sinar, kemudian memecahnya ke dalam dua berkas sinar dan membuat salah satu berkas sinar itu berjalan dengan jarak yang berbeda dengan yang lain. Nah, jarak yang berbeda ini dikenal dengan istilah celah optik. Selanjutnya kita akan tinjau terkait detektor. Jenis detektor yang umum digunakan pada FTIR, yang pertama ada detektor piroelektrik ya, yang di dalamnya terdapat deuterium triglycine sulfat atau DTGS pada jendela alkali halide yang tahan panas. Kemudian yang kedua ada detektor merkuri kadmium telluride
yang dia lebih sensitif, tapi dia perlu dilakukan pendinginan pada suhu nitrogen cair. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah detektor fotokonduktor timbal sulfida. Nah, pada detektor yang tipe fotokonduktor ini digunakan untuk pengukuran pada daerah IR dekat. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem komputer, di mana fungsi dari komputer itu adalah yang pertama, dia bisa mengendalikan instrumen gitu ya. Kita bisa setting kecepatan, kemudian batas awal dan akhir scanning. Kemudian yang kedua adalah dengan fungsi komputer itu akan membaca spektra dari instrumen begitu spektrumnya di scanning. Dan yang terakhir, komputer bisa digunakan untuk memanipulasi spektrum. Artinya di sini bisa dilakukan derivatisasi, pengurangan dan penjumlahan spektra, serta untuk overlay antar spektra. Baik teman-teman, selanjutnya kita bahas preparasi sampel. Untuk preparasi sampel yang pertama adalah berupa gas, ya. Jadi di sini sampel berada dalam fase uap. Sampel dimasukkan ke dalam sel khusus, mempunyai ukuran panjang 10 cm, bentuknya seperti ampul seperti itu, ditempatkan langsung pada bagian yang terkena sinar IR dalam spektrofotometer. Nah, sel tersebut terbuat dari natrium klorida yang transparan dan tidak menyerap sinar pada panjang gelombang inframerah. Selanjutnya adalah berupa sampel cairan murni atau net liquid. Nah, ini jika sampel jumlahnya sedikit sekali atau tidak ada pelarut yang sesuai. Ini caranya adalah setetes cairan murni tersebut diapit dan ditekan di antara dua plat NaCl. Nah, ini berupa lapisan film tipis begitu ya, dengan ketebalan antara 0,1 sampai 0,3 mm. Di sini sampel tidak boleh mengandung air. Kemudian sel yang digunakan tidak memakai spacer atau demountable cell. Nah, di sini berakibat tebal sel ini tidak diketahui dengan tepat, sehingga spektrum atau data persen transmitan yang diperoleh itu tidak reproducible. Nah, karenanya untuk cairan murni yang ditetapkan dengan cara ini bisa digunakan sebagai informasi untuk tujuan identifikasi atau analisis kualitatif saja. Selanjutnya untuk sampel jenis padatan. Ini cara pertama yang kita gunakan adalah membuat pelet KBR. Dalam pembuatan pelet KBR ini dibutuhkan sampel atau zat aktif sekitar 0,1 sampai 2%. Nah, di dalam pembuatan pelet KBR ini, baik sampel maupun KBR ini harus digerus. Tujuannya adalah untuk mengurangi ukuran partikel, sehingga nanti diperkirakan ukurannya sekitar 2 mikrometer atau 2 mikron seperti itu. Kenapa harus dibuat ukuran demikian? Karena partikel yang lebih besar itu nanti akan menghamburkan sinar inframerah dan akan menyebabkan baseline-nya akan menjadi miring. Ya. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya untuk pengerusan ini sebaiknya dilakukan secara terpisah ya untuk menghindari interaksi kimia yang terjadi. Mungkin karena adanya panas, kemudian tekanan yang dihasilkan, ini bisa menyebabkan KBR-nya akan bereaksi dengan zat aktif atau sampel. Nanti berakibat spektrum IR yang diperoleh itu merupakan produk reaksi atau interaksi tadi. Gitu ya, sehingga memang harus dibandingkan dengan sampel asalnya atau sampel awal gitu. Kemudian cara yang kedua adalah Nujolmul dan cara yang ketiga adalah dengan dilarutkan dalam pelarut organik seperti contohnya adalah karbon tetraklorida. Baik, selanjutnya adalah preparasi untuk sampel dalam bentuk larutan. Artinya ini adalah sampel yang sudah dilarutkan ya, dilarutkan di dalam pelarut CCl4, kemudian bisa ke CS2 atau CHCl3 dengan konsentrasi 1-5%. Nah, larutan tersebut dimasukkan ke dalam sel larutan yang mempunyai jendela transparan dengan alat pengatur ketebalan.
antara 0,1 sampai 1,0 mm. Nah, kemudian untuk sel kedua itu nanti diisi dengan pelarut murni. Nah, di sini diletakkan di berkas baku sehingga serapan dari pelarut yang digunakan tersebut bisa ditiadakan. Baik teman-teman, demikian sedikit penjelasan saya terkait dengan instrumen pada spektrofotometer inframerah serta preparasi sampelnya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa pada topik atau materi yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.